Timnas Indonesia harus kembali menelan pil pahit usai mereka kembali gagal meraih juara Piala AFF beberapa waktu yang lalu. Itu terjadi setelah skuad Garuda dikalahkan oleh tim kuat Thailand dengan agregat skor 6-2. Hal yang selanjutnya membuat Shin Tae-yong penasaran, sekaligus bertekad untuk membawa Indonesia meraih gelar juara pada turnamen-turnamen selanjutnya. Bak Gayung bersambut, pada bulan Februari nanti, pelatih asal Korea Selatan itu kembali akan memimpin timnas dalam ajang Piala AFF U23. Tentu semua penasaran, siapakah pemain yang akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk mengisi 11 pemain utama? Apalagi pada turnamen kali ini dirinya memilih untuk tidak memanggil pemain yang berkarir di Eropa. Dan untuk itu, inilah 11 pemain yang diprediksi bakal mengisi skuad utama timnas pada Piala AFF U23 bulan depan. Ya, setelah gelaran Piala AFF resmi berakhir pada awal tahun ini, Shin Tae-yong kembali difokuskan untuk menatap turnamen selanjutnya, di mana skuad Indonesia bakal kembali beraksi dalam ajang Piala AFF U23. Pembagian grup pun telah resmi diumumkan, dan Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Sementara dua tim kuat Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam, harus saling mengalahkan di grup C. Tentu menjadi juara adalah target realistis, yang sekaligus sebagai obat kekecewaan pada Piala AFF bulan lalu yang kembali gagal menjadi juara. Dengan target seperti itu, tentu Shin Tae-yong akan mengeluarkan skuad terbaiknya. Dan dirinya pun sudah memikirkan tentang siapa pemain-pemain yang pantas mengisi skuad utama pada gelaran nanti. Yang pertama tentu pada posisi penjaga gawang, di mana di posisi ini ada dua pemain yang layak mengisi slot itu. Mereka adalah Hernando Ari Sutaryadi dan Muhammad Riyandi. Namun tampaknya Hernando lah yang bakal dipilih oleh Shin Tae-yong untuk menjaga garis pertahanan terakhir timnas Indonesia. Berikutnya pada posisi bek tengah, dan di posisi ini tampaknya bakal dimiliki oleh Rizky Ridho dan Alfeandra Dewangga. Sesuatu yang pantas tentunya, karena keduanya sudah menunjukkan penampilan apik kala membela timnas senior di Piala AFF bulan lalu. Sementara di bek sayap, Shin Tae-yong boleh mencoba Bagas Kava untuk menggantikan Asnawi yang kemungkinan tidak akan dipanggil. Dan di sisi lainnya, Pratama Arhan bisa kembali dibawa untuk diandalkan pada posisi bek sayap kiri. Maju pada posisi gelandang, tentu sangat sulit jika harus memilih, karena pada posisi ini banyak pemain potensial yang layak untuk diandalkan. Tapi dari nama-nama yang muncul, ada 3 nama yang pantas untuk mengisi skuad utama. Mereka adalah Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand, dan Beckham Putra. Di mana kombinasi ketiganya bisa saja membuat lini tengah timnas seimbang, entah itu dalam posisi menyerang maupun bertahan. Rahmat Irianto. Absolutely unmarked. Tega sekali, bola keluar lagi dari seorang anak muda ini. Terakhir pada posisi penyerang, di mana Shin Tae-yong bisa memanggil banyak pemain di posisi ini. Karena dirinya tentu belajar pada gelaran AFF lalu, saat para penyerang utamanya tidak mampu memberikan kontribusi besar. Dan pelatih berusia 63 tahun itu bisa mengandalkan Rizky Eka Pratama dan Ramai Rumakik di posisi sayap penyerangan. Sementara untuk slot striker bisa dipercayakan pada Ronaldo Kuate yang kualitasnya saat membela timnas cukup mengagumkan.
Ya, dengan formasi 4-3-3 tentu membuat kita semakin tidak sabar untuk melihat kembali aksi-aksi skuad Garuda di kancah internasional. Dan yang perlu dicatat, nama-nama tersebut memang belum pasti menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Karena di skuad muda Indonesia saat ini masih banyak pemain potensial di setiap posisinya. Seperti pada diri Akil Safik, Komang Teguh, Firza Andika, Lutfi Kamal hingga winger milik Persebaya Muhammad Supriyadi. Belum lagi dari pemain keturunan macam Jack Brown yang baru saja sembuh dari cedera. Jadi itulah 11 pemain utama yang bisa dipilih oleh Shin Tae-yong untuk mengarungi ajang Piala AFF U23 yang bakal digelar bulan Februari nanti. Semoga sukses dan bisa mempertahankan gelar juara.